Siluman jenius yang mengumpulkan 9 ekor di usia 10 tahun. Namun, dia dikejutkan oleh seorang anak laki-laki yang baru saja membangkitkan kekuatan silumannya. Karena Siyu membangkitkan palu siluman dari klan iblis, yang dapat menggunakan kekuatan siluman untuk berubah menjadi berbagai bentuk senjata, dan siluman yang dapat membangkitkan palu siluman. Semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua siluman lainnya. Tapi kedua orang yang sebelumnya bersih tegang. Detik berikutnya berciuman dengan mesra. Tapi semalam Choi Siyu masih bocah gendut yang ditolak cintanya. Dia ditolak dengan alasan ingin fokus belajar. Siyu yang patah hati datang ke lapangan setelah pulang sekolah. Melihat itu, sahabatnya langsung mengerti. Tahu bahwa pengakuan cintanya gagal. Maka dia segera menghiburnya. Tiba-tiba sebuah bola sepak melesat ke arah mereka. Choi Siyu menghentikan bola yang melaju kencang tanpa perlu melihat. Tindakan ini membuat sahabatnya tercengang. Dia belum pernah melihat hal yang begitu aneh. Padahal Choi Siyu sangat mencintai olahraga dan berbakat. Dan setiap makan, dia selalu menghitung asupan kalorinya dengan ketat. Lompat tali 1000 kali setiap hari. Lari 10 km, tapi berat badannya tetap tidak turun. Pemeriksaan rumah sakit mengatakan mungkin itu masalah obesitas keturunan. Mendengar itu, Choi Siyu tertawa getir. Andai saja itu alasannya, ibunya dulu adalah primadona kampus saat muda. Sedangkan ayahnya adalah pegulat terkenal. Prestasi dan kekuatannya tak tertandingi. Ibunya pernah berkata, bahwa ayahnya bahkan bisa membentuk otot hanya dengan bernapas. Jelas diagnosis rumah sakit itu tidak benar. Seperti yang kita tahu, orang yang patah hati akan mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Malam itu juga Choi Siyu berlari 20 km. Tapi ketika dia mendongak lagi, dia menyadari dirinya berada di tempat yang asing. Detik berikutnya, sesosok bayangan hitam muncul di jembatan layang. Meskipun terlihat seperti babi gemuk, dia bisa berlari puluhan kilometer dalam semalam. Sepertinya garis keturunan memang tidak bisa bohong. Kemudian, orang tua itu langsung berpindah ke hadapan Choi Siyu. Namaku kakek karung. Aku adalah hakim yang bertanggung jawab mengawasi siluman di sini. Melihat kakek yang mengoceh di depannya, Choi Siyu kebingungan. Melihat reaksimu, sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Lalu kakek itu mengeluarkan karung besar, dan melemparkannya ke arah Choi Siyu. Dalam sekejap, Choi Siyu terbungkus seperti zongzi, sejenis makanan tradisional Tionghoa. Bagaimanapun dia mencoba melepaskan diri. Dia seperti terikat tali. Semakin lama semakin kencang. Saat Choi Siyu keluar dari karung, pemandangan di depannya membuatnya merinding. Terlihat 2 bulan di langit, dan lingkungan sekitarnya tampak suram seperti neraka. Saat itu kakek karung berkata, "Selamat datang di dunia siluman. Perhatikan baik-baik lingkungan sekitarmu." Terlihat puluhan siluman terus mendekat. Meskipun sulit dipercaya, pemandangan di depannya benar-benar nyata. Dan saat itu kakek karung berkata lagi, setiap 666 tahun, dunia siluman mengadakan festival besar untuk memilih Raja Siluman. Pada saat itu, termasuk tempat ini, semua klan siluman di seluruh dunia harus memilih siluman muda berbakat dari klan mereka untuk berpartisipasi sebagai kandidat. Dan 666 tahun yang lalu, ada siluman yang sangat kuat, yang sendirian menjadi Raja Siluman kita. Dan sekarang, melihat dunia siluman dan dunia manusia, yang mewarisi darah iblis, hanyalah kau, Choi Siyu. Namun, sampai ke Choi Siyu, sudah 5 generasi berlalu. Jadi, dia hanya memiliki sedikit sekali darah iblis. Sejumlah besar informasi tiba-tiba membanjiri kepala Choi Siyu. Saat dia hendak bertanya, sesosok bayangan hitam melompat ke udara setinggi ratusan meter, dan menghantam keras di depannya. Sekarang kita akan menguji apakah kau benar-benar tidak ada harapan. Terlihat seekor mulut besar setinggi 100 meter berdiri di hadapan Siwo. Kalahkan dia, maka kau bisa memakannya. Saat ini, mulut besar sudah sangat kelaparan. Setelah 600 tahun tidak makan daging manusia, ia ingin segera memasukkan anak gendut di depannya ke dalam mulutnya. Saat itu, mulut besar tiba-tiba menyerbu Siwo, dan meninjunya dengan keras di perut. Siwo langsung tersungkur karena pukulan itu. Jika kau ingin hidup, buktikan dirimu. Manusia biasa tidak mungkin diberi hak untuk berpartisipasi dalam festival. Siwo kembali dihantam dengan buas oleh mulut besar. Meskipun pukulan ini membuat Siwo memuntahkan darah, tubuhnya masih utuh setelah menerima serangan dahsyat itu. Saat mulut besar hendak melancarkan serangan terakhir, ia berhenti 2,5 meter dari tanah. Terlihat sesosok tubuh gemetar menahan serangan yang jatuh. Melihat itu, kakek karung langsung membelalakkan matanya. Sejak zaman dahulu, iblis memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kemampuan dan senjata paling khas mereka adalah kemampuan untuk memahami jurus monster tanpa perlu belajar. Choi Siwo mengangkat telapak tangan raksasa yang jatuh. Kemudian, sebuah jurus bantingan iblis muncul di benaknya. Jungkir balik gunung. Setelah debu menghilang, terlihat sesosok bayangan hitam perlahan muncul. Choi Siwo, ras setengah iblis, telah bangkit. Choi Siwo yang tersadar terkejut dengan perubahan pada dirinya. Setelah kakek memastikan dia telah pulih, dia datang bersama seorang gadis berambut putih. Namun, Choi Siwo langsung ketakutan melihat mulut besar yang tumbang.
Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Melihat itu, gadis berambut putih menghela napas kecewa. Tak disangka, setengah iblis yang dibicarakan orang-orang Selemah ini. Apakah makhluk seperti ini benar-benar memiliki darah Raja Iblis? Meskipun dia mengalahkan mulut besar, itu bukan apa-apa, karena ia hanya mengandalkan kekuatan fisik, bukan sihir iblis. Saat itu, Choi Siwo dengan hati-hati menyela percakapan mereka, dan bertanya apakah ia boleh pulang setelah tes selesai. Sedetik kemudian, kakek karung berpindah tempat di depannya. Ia berkata, sebelum Choi Siwo sadar, iblis-iblis di sekitarnya telah mengincarnya. Seorang manusia yang memiliki darah Raja Iblis. Sangat menarik bagi mereka. Namun, karena Choi Siwo telah lulus tes, kakek tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi, ia meminta iblis-iblis yang berkumpul di sana untuk menjadi saksi. Mulai hari ini, Choi Siwo adalah iblis sejati. Kemudian, para iblis itu pergi, dan menyebarkan berita bahwa Choi Siwo telah menjadi setengah iblis. Nama Choi Siwo terdaftar dalam daftar iblis. Dengan begitu, iblis lain tidak punya alasan untuk menyerangnya. Namun, gadis itu mengatakan ia masih belum bisa pulang, kecuali ia bisa menyembunyikan kekuatan iblisnya. Jika tidak, iblis yang berusia di bawah 500 tahun tidak boleh sembarangan masuk. Choi Siwo bertanya-tanya, apa hubungannya? Begitu kata-kata itu terucap, kakek karung memancarkan aura yang kuat. Melihat itu, Choi Siwo segera mundur. Namun, kakek hanya sengaja menakutinya, untuk menguji apakah ia bisa mengendalikan kekuatan iblisnya. Jelas sekali, Choi Siwo yang baru saja bangkit, sama sekali tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, karena kekuatannya jauh lebih besar daripada hantu biasa. Meskipun tanpa latihan, kekuatannya puluhan kali lipat manusia biasa. Oleh karena itu, sedikit saja kecerobohan bisa melukai manusia. Tapi menunggu 500 tahun terlalu lama. Kakek itu menjelaskan bahwa sebenarnya hanya butuh waktu 6 bulan. Aturan 500 tahun itu dibuat oleh Raja Hantu saat ini. Itu 666 tahun yang lalu. Saat itu, semua hantu bisa bebas keluar masuk dunia manusia. Jadi setiap malam tiba, banyak manusia dimakan oleh hantu. Tapi tidak semua hantu memusuhi manusia. Beberapa hantu yang ramah pada manusia masih melindungi mereka. Jadi, manusia dulu memperlakukan hantu, tidak hanya dengan rasa takut, tetapi juga dengan bersujud untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, Raja Hantu yang sekarang, setelah naik tahta, mengeluarkan aturan 500 tahun. Melarang hantu menyakiti atau bahkan mendekati manusia. Ini juga menyebabkan manusia secara bertahap melupakan keberadaan hantu. Tapi 6 bulan lagi, Raja Hantu akan turun tahta. Raja Hantu yang baru kemudian akan memiliki wewenang untuk mengubah aturan tersebut. Saat malam hantu tiba, semua hantu akan menyerbu dunia manusia, membangkitkan rasa takut dan hormat yang terlupakan dalam hati manusia. Dan Choi Siwo hanya memiliki waktu 6 bulan untuk mengendalikan kekuatannya, agar dia bisa mengubah semua ini. Lalu, seberapa kuat kekuatan yang dia butuhkan? Tatapan Choi Siwo menjadi sangat teguh. Untuk membuat aturan baru dan mengendalikan para hantu, dia harus menjadi Raja Hantu yang baru. Dan jika Choi Siwo bisa menggunakan setengah dari kekuatan garis keturunannya, itu sudah cukup untuk melindungi teman dan keluarganya. Tapi kekuatannya saat ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan. Saat itu, kakek itu memperkenalkan gadis rubah di sebelahnya. Namanya Seolwa, juga seorang kandidat Raja Hantu. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pengakuan dari kakek itu. Karena, seperti Choi Siwo, dia ingin segera masuk ke dunia manusia. Mendengar itu, Choi Siwo tampak bingung. Apakah ada cara lain untuk pulang? Sebenarnya, selain banyak hantu berusia 500 tahun, ada juga beberapa hantu yang diakui yang menyusup ke dunia manusia. Dan alasan mengapa Seolwa, yang percaya diri dengan sihir dan kekuatannya yang lebih besar, tidak pernah memenuhi syarat untuk masuk, adalah karena dia kurang sabar dan pengendalian diri. Dan sekarang ada kesempatan untuk mengujinya, yaitu Choi Siwo yang seorang manusia. Tidak ada yang lebih cocok untuk menguji Seolwa daripada dia. Selama Seolwa bisa mengajari Choi Siwo dalam sebulan, kakek itu akan membiarkan mereka berdua masuk ke dunia manusia. Seolwa tidak puas. Sebulan, apa yang bisa dia pelajari dalam sebulan? Namun, kakek karung tidak memanjakan Seolwa. Jika kamu tidak bisa menerimanya, tunggu saja sampai 6 bulan. Terserah padamu apakah mau mengajarinya atau tidak. Lalu, tanpa menunggu jawaban Seolwa, kakek itu membungkus dirinya dengan karung. Detik berikutnya, dia menghilang. Seolwa yang tak berdaya kemudian bertanya pada Choi Siwo, kau tahu apa itu kekuatan iblis? Seperti dugaannya, Choi Siwo tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi detik berikutnya, mata Choi Siwo melebar. Di belakang Seolwa, hantu mulut besar yang tumbang bangkit kembali. Dia memperingatkan Seolwa, rubah kecil, manusia itu mangsaku. Tapi Seolwa sama sekali tidak menganggapnya serius. Karena makhluk rendah sepertimu, hantu dihina oleh manusia. Mendengar itu, hantu mulut besar langsung marah dan menyerang. Berbeda dengan manusia, spesies dan garis keturunan hantu memiliki perbedaan yang signifikan. Spesies dengan kelas yang lebih tinggi tidak hanya memiliki potensi yang lebih besar,
tetapi juga bakat ras yang kuat. Dan sekarang, iblis yang paling dekat dengan puncak piramida adalah ras Guminho, yang dikenal sebagai monster jahat. Menghadapi mulut besar yang sombong, Seol Hua dengan mudah mengikatnya. Melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya, Choi Siwo terlalu terkejut untuk berbicara. Seperti yang dilihatnya, kemampuan aneh yang digunakan Seol Hua adalah Yosul. Tetapi itu akan menghabiskan energi dan stamina tubuhnya. Yosul dibagi menjadi dua jenis, bawaan dan didapat. Teknik gulat yang dibangkitkan Choi Siwo termasuk Yosul bawaan. Yosul bawaan hanya dapat dibangkitkan oleh garis keturunan ras tertentu. Sedangkan Yosul yang didapat dapat dipahami melalui pelatihan. Kemudian, Seol Hua memberi contoh mulut besar. Tanpa mempelajari Yosul, ia hanya menggunakan kekuatan kasar. Jadi, meskipun Seol Hua telah memutuskan untuk mengajar Choi Siwo, jika dia tidak memiliki tekad untuk bertahan, lebih baik menyerah lebih awal dan tidak membuang waktu. Mendengar itu, Choi Siwo berjanji akan melakukan yang terbaik. Meskipun Seol Hua berpikir dia kemungkinan besar akan gagal, itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Kemudian, Seol Hua menyarankan untuk makan dulu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, menggunakan Yosul akan menghabiskan energi. Tetapi selama berada di dunia iblis, energi dalam tubuh dapat dipulihkan secara normal melalui pernapasan dan makan. Namun, Choi Siwo, yang baru saja tiba di dunia iblis, belum memiliki kemampuan ini. Seol Hua menduga dia pasti sangat lapar sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan sakit yang tajam. Meridian di lengannya tiba-tiba meledak. Dan ini adalah tanda energi yang terkuras habis. Solusinya sederhana, yaitu memakan mulut besar di depannya. Begitu duel dimulai antar iblis, hidup atau mati yang kalah berada di tangan pemenang. Jadi, Choi Siwo bisa memakan mulut besar untuk mengisi kembali energinya. Mendengar itu, tubuhnya secara naluriah bergerak menuju mulut besar. Rasa lapar dengan cepat menyebar di dalam dirinya. Dan kata-kata menggoda Guminho semakin merangsang nafsu makannya. Tapi Seol Hua jelas meremehkan sifat serakah iblis. Dibandingkan dengan mulut besar yang rendah dan jelek, Guminho yang mulia jelas lebih berlimpah dan lezat. Kemudian, Choi Siwo yang kehilangan akal sehatnya melancarkan serangan. Melihat itu, Seol Hua tidak panik. Dia menggesekkan udara, dan energi yang sangat besar melesat ke arah Choi Siwo. Dan dia sudah terikat erat oleh rantai. Saat Seol Hua dengan angkuh menguliahi dia, Choi Siwo secara paksa memutuskan rantai itu. Bahkan Seol Hua pun terkejut dengan kekuatan lengannya. Detik berikutnya, sosok Choi Siwo muncul di depannya. Tetapi Seol Hua yang sangat lincah dengan mudah menghindarinya. Melihat Choi Siwo telah benar-benar kehilangan akal sehatnya, Seol Hua memutuskan untuk membuatnya sadar kembali dengan pukulan. Jadi, dia dengan tenang mencabut kukunya. Saat Choi Siwo menyerbu lagi, dia telah menggambar lingkaran merah di udara. Dia bergumam, dan tinju merah raksasa menghantam Choi Siwo. Choi Siwo yang terkejut menerima pukulan itu secara langsung. Tinju raksasa itu berubah menjadi gunung 5 jari dan menghantamnya. Meskipun Choi Siwo bertahan, dia tampak tidak berarti di bawah kekuatan yang luar biasa. Dan mulut besar yang terikat, seketika berubah menjadi genangan darah. Saat Seol Hua khawatir apakah Choi Siwo akan mati karena pukulannya, sosoknya perlahan muncul dari asap. Namun, yang mengejutkan Seol Hua, tanduk tumbuh di kepala Choi Siwo. Dikatakan bahwa iblis yang dapat menumbuhkan tanduk merah, semuanya adalah makhluk kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Choi Siwo mengulurkan tangannya untuk menyentuh tanduk tunggal itu. Detik berikutnya, dia mematahkannya. Anehnya, tanduk tunggal itu berubah menjadi pedang besar berwarna hitam. Melihat itu, Sui Hua tidak berani meremehkannya lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun hidupnya, Sui Hua merasakan tekanan yang membuatnya takut. Meskipun Sui Hua tidak akan kalah hanya dengan mengandalkan energi Youki-nya, tetapi Youki yang dilepaskan Choi Siyu saat ini, membuatnya hampir kehabisan napas. Tiba-tiba, Siyu mengerahkan kekuatan di kakinya. Detik berikutnya, dia melesat ke arah Sui Hua. Melihat itu, Sui Hua terkejut dan matanya melebar. Cepat sekali, Siyu, yang berada di udara, berubah wujud menjadi petir. Sui Hua di bawah bersiap untuk menerima serangan. Tindakan ini bertujuan untuk menguji kekuatan palu pemburu iblis. Segera setelah itu, terjadi ledakan besar. Ketika asap menghilang, terlihat Sui Hua berdiri tegak tanpa cedera. Tinju raksasa merah Sui Hua telah menahan kilatan petir yang dahsyat itu. Siyu, yang senjatanya tertangkap, terkejut. Bagus, kalau begitu, akan kutunjukkan kekuatan sejatiku. Tinju raksasa merah itu mencengkeram semakin erat. Tangan besar itu terayun dengan keras. Tarikan yang kuat menarik Siyu mendekat, lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Melihat itu, Sui Hua menyeringai dingin. Benar saja, wanita yang marah bahkan lebih kuat dari harimau. Namun, jelas serangan tingkat ini tidak cukup. Dengan daya tahan Choi Siyu yang kuat, setidaknya dia harus dibanting 5 atau 6 kali lagi agar sadar. Kemudian, tinju raksasa merah itu mengerahkan kekuatannya, menarik Siyu dengan keras sekali lagi. Detik berikutnya, Sui Hua kembali terkejut. Tinju raksasa merah itu tidak dapat menarik Choi Siyu. Sebaliknya,
Dia menahannya dengan kuat di tempat. Suehua yang terkejut memandang tinju raksasa merahnya. Meskipun dia hanya memanggil satu lengan, mungkinkah dia bisa melawan Kaisar Penakluk Iblis? Saat ini, Cui Siyu berubah menjadi sabit. Ketajaman yang kuat membuat tinju itu melepaskan cengkeramannya. Kemudian, Cui Siyu berubah lagi menjadi palu besar, dan mengayunkannya dengan cepat ke arah tinju merah itu. Pukulan yang kuat langsung menerbangkan tinju merah itu puluhan meter. Suehua mulai merasa kesulitan. Bentuk dan jurusnya telah berubah menjadi sesuatu yang sulit dihadapinya. Detik berikutnya, Suehua menggambar jimat lagi. Tinju merah lain muncul dari belakang Suehua. Kemudian, kedua tinju menyerang, menghujani Cui Siyu dengan pukulan bertubi-tubi seperti senapan mesin. Namun, dia dengan liar mengayunkan palu besarnya, menangkis semua tinju itu. Melihat itu, Suehua menyimpulkan bahwa kekuatan Cui Siyu saat ini setara dengan iblis berusia 200 tahun. Tapi hanya itu saja, karena energi Cui Siyu telah mencapai batasnya, dan tubuhnya mulai runtuh. Menyadari bahwa dua tinju merah tidak dapat menghentikan Cui Siyu, Suehua yang tak berdaya memanggil lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan kelima ekornya. Sementara itu, Cui Siyu telah mencapai atasnya. Suehua, yang telah menyelesaikan pemanggilannya, tersenyum percaya diri. Meskipun dia hanya memanggil bagian atas tubuhnya, ini adalah Kaisar Penakluk Iblis yang sesungguhnya. Serangan Cui Siyu sudah sangat dekat. Kaisar Penakluk Iblis mengayunkan pedangnya. Detik berikutnya, Cui Siyu terkena tebasan itu. Kekuatan yang luar biasa langsung menjatuhkan Cui Siyu. Setelah berhasil mendaratkan satu serangan, Kaisar Penakluk Iblis mulai menghilang. Sementara itu, Cui Siyu terbaring lemah di tanah. Setelah sadar, seluruh tubuhnya terasa sakit dan dia tidak bisa bergerak. Dan Seol Hua mengatakan terus terang kalau dia akan segera mati, karena tubuhnya sudah terlalu rusak. Mendengar itu, Choi Siwo ketakutan dan menangis. Melihatnya tampak menyedihkan. Seol Hua yang ragu akhirnya memutuskan sesuatu. Dia mengendalikan tubuh Choi Siwo, lalu menariknya mendekat. Tiba-tiba, dia menciumnya dengan penuh perasaan. Astaga, bahkan sampai ada benangnya. Lalu Seol Hua melemparnya. Tak disangka, teknik hantu yang baru dipelajarinya mendapat. Jika investasiku tidak membuahkan hasil, maka kau akan menerima balasanku. Ketika Choi Siwo sadar kembali, dia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan. Lingkungan asing di sekitarnya membuatnya sangat panik. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, dan Seol Hua masuk membawa sesuatu di cangkir. Wajahnya muram. Sepertinya masih kesal karena Siwo tidak. Pagi tadi, Siwo dengan canggung berkata, "Ku tidak perlu bertanggung jawab, kan?" Choi Siwo buru-buru meminta maaf kepada Seol Hua. Meskipun sebelumnya dia kehilangan kendali, dia ingat jelas apa yang baru saja terjadi. Seol Hua hanya menyuruhnya meminum obat selagi hangat. Saat Choi Siwo memasukkan obat ke mulutnya, dia menyadari obat itu lebih pahit daripada teh herbal. Kemudian Seol Hua mengajarkannya cara untuk menjadi lebih kuat. Cara paling langsung dan efektif adalah dengan melahap hantu lain. Tapi biasanya, itu hanya bisa dilakukan melalui duel resmi. Pembatasan ini dibuat untuk melindungi yang lemah. Jadi hantu-hantu lemah tidak akan menerima duel dengan Choi Siwo. Sedangkan hantu-hantu kuat akan mencarinya sendiri. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya, itu adalah kondisi normal. Seol Hua sudah menyiapkan hadiah untuk Choi Siwo. Choi Siwo mengikutinya keluar rumah. Dia melihat Seol Hua telah mengikat seekor hantu. Melihat Choi Siwo kebingungan, Seol Hua menjelaskan kalau hantu itu sudah dilucuti haknya sebagai hantu. Hantu-hantu yang kehilangan akal sehatnya karena berbagai alasan, hanya bisa dianggap sebagai binatang buas dengan naluri membunuh. Seol Hua melompat ke atap dan melepaskan ikatannya. Binatang buas yang terlepas itu menganggap Choi Siwo sebagai mangsa. Tanpa ampun, ia langsung melayangkan tinjunya. Dengan sigap, Choi Siwo menghindarinya dengan mudah. Kemampuannya mengendalikan tubuh di luar dugaan Seol Hua. Tapi itu jelas belum cukup. Karena binatang buas bernama Jeokin ini sangat kejam. Untuk menjadi kuat, ia diam-diam membunuh dan memakan banyak. Sayangnya, ia kehilangan akal sehatnya karena kekuatannya yang meningkat pesat. Menghadapi serangan Jeokin, Choi Siwo hanya menghindar. Meskipun Seol Hua tidak banyak berharap, dia sedikit kecewa. Namun, saat Jeokin menyerangnya lagi, Choi Siwo memasang kuda-kuda tinju dengan tatapan mantap. Ternyata, meskipun gemuk, Choi Siwo adalah seorang jenius bertarung. Selain belajar tinju, untuk menurunkan berat badan, dia mempelajari 6 seni bela diri lainnya. Jadi sekarang, setelah terbangun sebagai setengah siluman, dia telah menguasai ke-7 seni bela diri itu. Jeokin yang tak berdaya dihajar habis-habisan. Penampilan Choi Siwo yang gemilang mengejutkan Seol Hua. Saat dia bertanya bagaimana menangani Jeokin, Jeokin yang tersadar tiba-tiba bangkit. Lalu ia menggigit bahu Choi Siwo dengan keras. Sebagian besar bahunya terkoyak. Jeokin lalu melancarkan pukulan keras. Choi Siwo yang tertegun terkena pukulan telak. Menurut Seol Hua, alasan terbesar manusia takut terluka sebenarnya bukan takut akan rasa sakit, melainkan takut kehilangan bagian tubuhnya.
Ini adalah ketakutan primitif bawaan manusia. Tapi Choi Siwo sekarang bukanlah manusia, melainkan setengah siluman. Begitu kata-kata itu terucap, bahunya dengan cepat pulih. Meskipun Akainu mencakarnya lagi, luka di dadanya juga cepat sembuh. Melihat kemampuan penyembuhannya yang luar biasa, Choi Siwo menjadi tenang dari kepanikannya. Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya mengalir deras ke tinjunya. Choi Siwo terlihat melancarkan pukulan jarak jauh. Kekuatan yang dahsyat melesat ke arah Akainu dengan kecepatan kilat. Setelah menyerang, Choi Siwo telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dan Akainu, yang menderita luka parah, telah benar-benar kehilangan kesadaran. Kemudian, setelah diingatkan oleh Seol Hua, Choi Siwo menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menggunakan sihir siluman. Kemampuan penyembuhan yang luar biasa dan pukulan dahsyat itu adalah, Seol Hua mengira Choi Siwo akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan sihir siluman. Dia juga harus mengakui bahwa Choi Siwo memang berbakat, dan setelah meraih kemenangan, dia harus menikmati rampasan perang ini. Sambil mengendalikan Akainu, Seol Hua membimbing Choi Siwo. Di atas pusar monster itu terdapat inti energi, dan yang harus dilakukan Choi Siwo adalah menusuknya dengan sekali pukul. Mendengar itu, dia tanpa ragu mulai mengumpulkan kekuatan. Saat berikutnya, dia meninju tubuh Akainu. Kemudian, di bawah arahan Seol Hua, Choi Siwo mengeluarkan inti siluman yang dipenuhi energi. Setelah menelannya, energi Akainu menyatu ke dalam tubuh Choi Siwo. Pada saat ini, tiba-tiba muncul seekor burung hitam yang bisa berbicara. Choi Siwo yang terkejut segera mengusirnya. Detik berikutnya, burung hitam itu berubah menjadi seorang gadis berambut hitam. Jelas Seol Hua tidak asing dengannya, karena dia sebenarnya juga seorang kandidat. Tapi akhir-akhir ini dia bekerja untuk si kakek. Ternyata gadis itu telah menyelidiki monster yang hilang. Dan karena Choi Siwo telah membunuh pelakunya, gadis itu memutuskan untuk memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih. Kesempatan untuk segera pulang, dan kesempatan untuk menjadi kuat dengan cepat. Manakah yang akan dipilih Choi Siwo? Sementara Seol Hua di sampingnya cemberut. Kemudian Siwo mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia menjawab bahwa dia akan menunggu sampai dia lulus ujian Seol Hua. Siluman itu bertanya mengapa, dan Siwo menyadari dari pertarungannya dengan Akainu, bahwa jika dia tidak menjadi kuat, dia yang lemah akan menjadi domba yang siap disembelih ketika dia pulang. Jadi dia perlu menjadi kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Mendengar itu, siluman gagak langsung mengacungkan jempolnya. Agak keren, tapi tidak terlalu. Seol Hua di sampingnya sedikit tidak sabar. Dia segera mendesak siluman itu untuk memberi Siwo hadiahnya, karena dia tahu betul bahwa siluman gagak suka menguji orang dengan pilihan. Itu adalah kebiasaan buruknya selama 100 tahun. Siluman gagak yang ketahuan hanya bisa berhenti mengganggunya. Lagi pula, tujuan perjalanan ini adalah untuk membawa Siwo pulang. Kemudian, tangan siluman gagak berubah menjadi 2 pasang sayap hitam. Dalam sekejap, dia berubah menjadi burung gagak hitam keunguan. Dia adalah siluman yang memenuhi syarat untuk masuk dan keluar dunia manusia. Setiap 2,5 tahun, dia dapat membawa siluman yang tidak memenuhi syarat ke dunia manusia. Kemudian, siluman gagak itu membawa Siwo terbang ke dunia manusia. Setelah kembali ke dunia manusia, Siwo pertama-tama meminjam ponsel dari siluman itu. Lalu menelepon sahabatnya, Byeol Chon, dan memintanya untuk membantunya meminta cuti 1 bulan dari sekolah. Setelah menutup telepon, siluman itu menyebutkan hadiah untuk Siwo. Kemudian sebuah gulungan muncul entah dari mana. Benda ini disebut kontrak siluman. Fungsinya seperti gabungan tas dan ponsel. Pemiliknya bisa memanggilnya sesuka hati. Lalu, Akio merogoh tasnya, dan mengeluarkan sebuah kotak untuk Siu. Saat dibuka, ada 3 benda di dalamnya. Yang di tengah adalah Yosukushu yang akan digunakan Siu. Yang di sebelah kiri adalah koin tembaga bernama Kimensen, mata uang yang berharga tinggi di dunia siluman. Siu mendapatkan 40 Ryo Kimensen, jumlah yang cukup besar. Yang di sebelah kanan adalah Kibou, hadiah untuk Siu, berisi kekuatan siluman yang bisa digunakan untuk berbagai hal. Semua ini adalah titipan kakek karung untuk diberikan kepada Siu. Biasanya hadiahnya hanya Kimensen, tapi kakek karung memberikan 2 benda lainnya. Artinya, harapannya pada Siu sangat besar. Walaupun siluman tak sehebat manusia, mereka juga punya rasa memiliki terhadap daerahnya. Jika ada siluman setengah manusia yang menjadi raja siluman, itu akan menjadi kebanggaan besar. Generasi sebelumnya, ada siluman setengah manusia yang hampir menjadi raja siluman. Dia disebut sebagai jenius yang paling disayangkan, dan ras siluman itu sama dengan Siu, yaitu Oni. Dia dikenal sebagai siluman setengah manusia terkuat sepanjang sejarah. Siu terkejut mendengarnya, tapi dia masih merasa menjadi siluman itu tidak nyata. Namun, Akio merasa Siu beradaptasi dengan cepat, karena kata-kata Siu barusan meninggalkan kesan mendalam padanya, dan dia mengerti, Siu takut hukum akan diubah dan manusia akan terancam. Jadi, jika Siu menjadi raja siluman, dia bisa membuat aturan baru untuk 666 tahun ke depan.
semua masalah akan terselesaikan. Tapi kemudian Xiu menyadari ada yang tidak beres dengan Yosukushu-nya. Sejak dikeluarkan, terus menampilkan tulisan darurat. Akio menjelaskan itu adalah panggilan darurat. Digunakan untuk memanggil siluman terdekat jika ada situasi genting. Tapi selama beberapa dekade, belum pernah ada keadaan darurat. Jadi, tidak perlu khawatir. Akio tersadar dan melirik Yosukushu di sebelahnya. Dia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Lalu dia meminta Xiu untuk tetap di rumah. Sementara dia pergi ke lokasi panggilan darurat. Di sebuah gang gelap, seorang pria dicekik oleh bayangan hitam. Itulah siluman yang memangsa manusia untuk menjadi lebih kuat. Saat bayangan itu hendak menghabisinya, tubuhnya tiba-tiba ditembus cahaya. Yang datang adalah Akio. Bayangan itu merasa terancam, dan segera melepaskan cengkeramannya lalu kabur. Saat Akio menenangkan pria yang terluka itu, dia menyadari pria itu semakin ketakutan. Karena di belakang Akio, ada bayangan hitam yang lebih besar sedang menatapnya. Saat Akio tersadar, bayangan besar itu sudah ada di belakangnya. Tapi setelah suara gemuruh, bayangan itu menghilang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Jika kau dikalahkan makhluk seperti itu, kau akan mempermalukan keluargamu. Akio lega, dia tahu opanya ada di dekatnya. Pria berambut panjang itu mengangkat tangannya. Energi ungu memenuhi ujung jarinya. Suara-suara aneh mulai mengaburkan ingatan pria itu. Manusia tidak boleh tahu keberadaan dunia siluman. Dan pria ini juga kandidat Raja Siluman. Bernama Kui Wei. Semua siluman yang melukai orang-orang tadi adalah yaksa. Mereka adalah siluman yang dikendalikan orang lain dengan tali kekang. Menyakiti manusia adalah kejahatan besar di dunia siluman. Apa sebenarnya tujuan orang yang mengendalikan mereka? Kui Wei mengatakan semua ini demi keuntungan. Yao Ke tidak bisa memahaminya. Lagi pula, tidak banyak orang di generasi mereka yang tahu tentang hal itu. Sejak zaman dahulu, alasan siluman memakan manusia, bukan untuk menyiksa atau memuaskan nafsu makan, tetapi untuk menyerap darah dan daging manusia. Karena bagi siluman, itu adalah suplemen terbaik. Jika kabar bahwa memakan manusia bisa membuat siluman menjadi lebih kuat tersebar, apakah dunia manusia masih bisa setenang ini?